Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa waktu belakangan ini, bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sering berkembang diksi dan disebar yang bunyinya begini: ikutilah ulama yang dibenci oleh pemerintah. Subhanallah. Ini manipulasi, ini kelucuan yang sungguh luar biasa. Seakan-akan ini menjadi arus utama kebenaran. Ketika ulama dibenci oleh pemerintah, maka dia ada dalam jalan yang benar. Ini diksi yang keliru yang mesti kita luruskan. Pada kenyataannya, di zaman sekarang, bukan pemerintah yang membenci ulama, atau ada ulama yang dibenci pemerintah. Tapi yang ada sekarang ini adalah, ada sekelompok orang yang melabeli dirinya sebagai ulama, lalu menebar kebencian terhadap pemerintah. Coba kita gunakan akal sehat kita, nalar waras kita, jangan dibalik. Bukan ulama yang dibenci pemerintah, tapi segerombolan ulama yang melabeli diri sebagai ulama, ngakunya ulama, tapi mengajak umat ini untuk membenci pemerintahnya sendiri. Nah, inilah fakta yang ada di depan mata kita. Coba kita mesti jujur kepada segenap kaum muslimin dan umumnya bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, bukan pemerintah yang menyebar kebencian untuk ulama, tapi ada sekelompok orang yang mengaku ulama mengajak umat untuk membenci pemerintahnya. Nah, hati-hati dengan diksi yang sedemikian rupa. Saya ingin kabarkan kepada Anda semua, jalan yang benar adalah para ulama menguatkan negara, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan negara. Bukan ulama yang melawan pemerintah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, apapun labelnya, entah dia ulama, entah dia ustadz, entah dia guru atau khotib, tapi dia mengajak umat untuk melawan pemerintah, maka dia ada pada jalan yang salah. Dia ada pada jalan yang tersesat. Karena memang mentaati pemerintah itu wajib. Hierarki ini ada di dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Itu derivasi, turunan. Taat pada Allah, lalu taat kepada Rasulullah, lalu taat kepada pemerintah yang ada di antara kalian semua. Sekali lagi saya ingin tegaskan, melawan pemerintah yang sah itu adalah perbuatan salah. Jadi kalau ada segerombolan orang mengajak umat untuk melawan pemerintah yang sah, maka dipastikan dia ada pada kesesatan. Nabi SAW telah bersabda, wa man mata wa huwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada al-jamaah, negara atau pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kepada segenap umat, kaum muslimin, bahkan bangsa Indonesia, apapun latar belakang Anda, jangan bingung dengan kondisi ini semua. Karena Nabi sudah memesankan, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan, friksi politik, afiliasi dan lain sebagainya, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat, wahiyal jamaah, yakni yang setia kepada negaranya dan patuh kepada pemerintah yang sah. Saksikan ulasan berikut ini agar kita tidak masuk dalam kelompok yang salah. Gunakan akal sehat, nalar yang bersih, dan hati nurani kita, bahwasanya menjaga negara adalah kewajiban bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Sekarang ini muncul gejala orang-orang mengatasnamakan agama untuk mencaci pemerintah. Mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Hati-hati itu. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Bahkan di media sosial saya lihat itu dia mengatakan pemerintah Indonesia nggak wajib ditaati. Karena pemerintah Indonesia ini tidak berdasarkan hukum Islam. Na'udzubillah. Saya mau luruskan dulu ini. Satu, pernyataan dia menyimpang. Karena Indonesia bukan negara agama, tapi negara kesepakatan. Berjuang para pahlawan kita mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengusir penjajah. Apa dia berjuang mengusir penjajah? Kan tidak. Terus begini, Nabi dulu Bapak Ibu mendirikan negara Madinah. Negara Madinah yang didirikan oleh Nabi bukan negara Islam, negara kesepakatan. Ini harus cerdas kita. Dasar negaranya bukan Al-Quran,
Dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Emang kita mau menyalahkan Nabi? Dia teladan yang paling utama, piagam Madinah, Sahifatul Madinah. Alasan dia, kita tidak boleh nurut sama pemerintah karena pemerintah tidak menegakkan syariat. Selama pemerintah menegakkan syariat, maka kita wajib taat. Selama pemerintah tidak menegakkan syariat, kita nggak boleh taat. Ingat Bapak Ibu, nggak begitu kalimatnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami nggak suka sama pemerintah kami, ada sesuatu yang menurut kami nggak cocok, ala nuqatiluhum, bolehkah kami melawan? Bolehkah kami membangkang? Bolehkah kami memberontak? Apa jawab Nabi? La, ndak boleh. Mengapa ndak boleh? Ma'aqamu fikum shalah, enggak boleh melawan pemerintah yang sah selama pemerintah masih membiarkan kalian sholat. Saya mau tanya jujur, ibu-ibu sholat dilarang nggak? Ada ya nggak yang melarang sholat? Ada nggak tentara datang namanya Pak Mari Untung, ibu-ibu lagi sholat disepak, pernah nggak? Enggak kan? Ada nggak polisi yang melarang kita sholat di masjid? Enggak ada. Jangankan begitu Bapak Ibu, bahkan pemerintah kita sholat. Presiden sholat tahajud 5 waktu rajin. Wakil presiden kita kiai Pak, keturunan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantami. Jelas Imam Masjidil Haram, buyut beliau itu. Kurang apa kita ini? Saya nanya, ada nggak yang melarang kita pengajian? Enggak ada. Makanya orang nanya, ulama dikriminalisasi, ulama yang mana? Ada ribuan ulama baik-baik saja, ada ribuan kiai anteng-anteng aja. Ya kalau 1-2 orang berbuat kriminal, tangkap dong. Mau gelarnya kiai, mau gelarnya ulama, mau gelarnya orang suci, kalau dia berbuat kriminal, tangkap. Ya jangankan orang biasa, jenderal jadi tangkap zaman sekarang, ya Pak ya. Perdi Sambo Pak, jenderal bintang 2, borgol, hukuman mati loh ancamannya. Teddy Minahasa, jenderal bintang 2, borgol. Nggak ada yang kebal hukum. Bahkan kata Nabi, anakku Fatimah kalau maling aku yang potong tangannya. Nggak ada yang kebal hukum. Katanya umat Islam dizalimi. Umat Islam yang mana? Coba Bapak Ibu, saya kasih tahu informasinya. Sedunia internasional ini, masjid yang paling banyak itu Indonesia. Masjid musola paling banyak. Jajal Pak, kita berangkat ke Arab Saudi aja, pusatnya Islam. Susah cari masjid. Di Riyadh Pak, berkilo-kilo baru ketemu masjid. Itu Arab loh, Arab. Karena di Arab itu tidak boleh sembarang dirikan masjid. Masjid harus pemerintah yang mendirikan. Kalau bukan pemerintah, tidak boleh. Itu di Arab. Jaraknya jauh-jauh. Atau begini, Bapak Ibu datang ke Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam mau Jumat itu naik mobil jauh berkilo-kilo. Kerajaan Islam Brunei Darussalam itu. Kerajaan Islam Pak. Kurang Islam apa? 100% muslim di sana. Masjid jauh-jauh. Mengapa? Pemerintah nggak izinkan orang sembarang mendirikan masjid. Pemerintah yang mendirikan. Malaysia, saya ke Kuala Lumpur Pak. Waduh, nyari masjid susah betul. Harus naik taksi ke masjid itu. Karena bikin masjid di sana harus atas pemerintah. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Jujur, hampir semua masjid se-Indonesia ini nggak punya IMB, nggak punya izin mendirikan bangunan. Beneran. Saking enaknya kita hidup di Indonesia raya tercinta ini. Kurang apa? Di Arab nggak bisa maulid begini, nggak bisa. Di Arab itu Pak nggak ada pengajian akbar, nggak ada. Woi, saya bersyukur benar Indonesia ini Bapak Ibu. Selama maulid ini saya keliling pengajian akbar. Kemarin ke di Pasena Pak, subhanallah, yang datang rame. Kalau di Arab nggak boleh, yang pakai parut Bapak Ibu, pengajian akbar itu nggak boleh. Pengajian begini ibu-ibu nggak boleh, karena ada aturannya di sana itu. Perempuan harus ngaji di rumah, nggak boleh datang ke musola atau ke masjid. Nah ini yang kayak gini nih. Jangan percaya sama provokator itu yang mengatasnamakan agama, tapi tujuannya untuk memecah belah. Jangan pernah percaya. Saya ngomong begini soalnya, entar lagi tahun politik makin panas. 2022 ini udah mulai naik suhunya. 2023 tambah panas. 2024 puncaknya. Saya cuma sumbang saran, Bapak Ibu bebas memilih calon presiden manapun.
Kalau sudah dicalonkan presiden berarti dia orang baik. Iya, Pak ya. Tapi ingat satu ini. Siapapun presidennya sudah ditakdirkan oleh Allah. Silahkan. Saya mau nunjuk politisi yang punya partai-partai, silahkan. Yang punya calon-calon presiden, berjuang Anda. Fastabiqul khairat, mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jungkir balik, silakan. Tapi satu hal yang saya ingin ingatkan, siapapun yang jadi presiden sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau calonnya menang, yang penting amanah. Kalau calonnya kalah, yang penting jangan musuhan. Cocok apa cocok? Ya kalau maunya saya, Bapak Ibu, saya lah yang jadi presiden itu. Siapa tahu 2024 nanti presiden terpilih Suparman Abdul Karim. Kalau saya jadi presiden, Pak Mari Untung langsung jadi Panglima TNI. Bisa nggak ya Pak? Langsung loncat dari Babinsa gitu kan ke Panglima TNI. Bapak-bapak nanti saya ajak ke Istana Negara, pengajian At-Taubah di Istana Negara. Siapa yang memilih saya ya? Ngayal. Oke, jangan, maksud saya begini. Soalnya ada loh Bu, sekarang ini di Bandar Lampung saya agak gelisah. Ceramah-ceramah agama, khutbah-khutbah kok umat diajak melawan pemerintah. Sayangnya lagi nyebar fitnah Pak, nyebar berita bohong. Ini ceramah atau provokasi sebenarnya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna." Apabila kalian melihat sesuatu kebijakan pemerintah kalian yang kalian benci, tidak suka dengan kebijakan pemerintah, fakrahu amalan, bencilah saja perbuatannya, tapi jangan sekali-kali melawan pemerintah yang sah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron, karena barang siapa yang melawan pemerintah yang sah, melawan negara, walaupun cuma sejengkal, tsumma mata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Hati-hati dengan nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah, bukan mati syahid, mati sangit. Maaf ini, walaupun yang begitu itu janggutnya tekan udel, udang-udangnya yang jerit pelapon, jubahnya nyengser di tanah, kalau dia mengajak kita melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Hati-hati, karena provokasi ke arah sana saya lihat agak meningkat ini. Orang memanipulasi bahasa agama. Oke, segitu aja dulu ya tentang itu.